adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah kepada-Nya. Nah, adik, ini adalah hari apa ya? Ini hari Jumat. Tapi kenapa kita beribadah kepada Tuhan ya? Mungkin ada adik-adik yang tahu, coba. Nah, pasti adik-adik semua tahu. Kita beribadah pagi ini pada hari Jumat ini karena sebagai orang percaya kita bersyukur kepada Tuhan, kita merayakan satu hari yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kita merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah rela menderita, bahkan tangan dan kakinya pun dipaku untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji Tuhan karena kita bersyukur Tuhan rela mati karena Dia cinta kepada kita semua. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan Yesus disalib karena cinta saya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, kita tetap bersukacita karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita, yang rela mati untuk kita semua. Kita menyanyikan pujian pakai gerakan Oh Sukacitaku. Dia mengasihi aku.
Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia adalah sahabat kita. Kita mau dengan sigap berdoa, kita menyanyikan pujian, Yesus sahabatku telah mati bagiku. Yesus sahabatku telah mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku telah mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang setia, bahkan Allah yang rela menderita, Allah yang sudah menyelamatkan kami, mengasihi kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Ya, kalau minggu lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana sang raja masuk ke Yerusalem, ya, kemudian disambut dengan anak-anak, orang tua, semua mengatakan Hosana, Hosana bagi sang raja. Kemudian kita juga sudah mendengar bagaimana cerita Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi kemana? Iya, betul, ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia kembali, ya, apa yang terjadi? Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah melakukan dosa atau kesalahan? Wah, Ibu waktu kecil pernah dihukum, ya, sama ibu, ibunya, orang tua. Nah, waktu itu ibu pingin beli es, tapi tidak punya uang. Terus
saya mencuri uang ibu saya di dapur. Dan waktu ditanya, wah, saya tidak mau mengaku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ibu dihukum, tidak boleh bermain di luar, dan juga ibu dipukul tangannya supaya tidak mencuri lagi. Nah, kadang-kadang orang tua kita juga ketika kita bersalah, terus kita minta maaf, mereka memaafkan kita. Tapi intinya setiap kesalahan itu harus dihukum. Nah, ini yang akan kita pelajari. Setelah Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, seperti waktu itu Ibu ceritakan, kemudian 3 kali dia kembali, lihat muridnya tidur, dia balik lagi, dia lihat muridnya tidur, dan Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Apa kehendak Bapa? Nah, malam itu juga Tuhan Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi, kemudian dibawa ke pengadilan. Biasa kalau orang yang dibawa ke pengadilan itu orang yang bersalah. Tuhan Yesus mau dibawa ke pengadilan untuk dihakimi. Apa arti dihakimi? Arti dihakimi adalah untuk menentukan kesalahan Tuhan Yesus. Wah, dia diseret, dia dibawa, kemudian ditarik dengan paksa, dipukul. Dan apa yang terjadi anak-anak? Setelah sampai di pengadilan, ya, para hakim tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah. Tapi apakah Tuhan Yesus harus dihukum? Kan tadi Ibu bilang yang dihukum itu adalah yang bersalah. Tapi ternyata, nah, anak-anak, orang-orang yang waktu itu menyambut Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, rupanya mereka itu diajak untuk berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Siapa yang mengajak? Orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Sehingga setelah Tuhan Yesus dari pengadilan, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dipukul, kemudian Tuhan Yesus dikasih mahkota duri. Dan Tuhan Yesus harus apa? Memikul salib. Nah, Tuhan Yesus badannya penuh luka, dia harus memikul salib, ya. Dan sangat jauh, ya, sangat jauh. Nah, ada kalau kakinya sakit diajak jalan jauh, kira-kira gimana? Aduh sakit, aduh sakit. Dan ini yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Dia memikul salib dan ditunggui oleh tentara atau prajurit. Saking beratnya salib itu dan badan Tuhan Yesus juga terluka, ada mahkota berduri di sini. Ketika Tuhan Yesus berjalan, kemudian apa yang terjadi? Dia jatuh. Oh, ya. Dan tapi prajuritnya bilang, berdiri, jalan. Tuhan Yesus berdiri lagi. Dia memikul salib lagi. Dan lihat ini, orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus, mereka senang sekali waktu Yesus memikul salib, terjatuh, berdarah, mereka senang. Tetapi kita lihat ibu Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka sangat sedih dan ketakutan. Tapi Tuhan Yesus harus terus berjalan. Dia tidak kuat lagi, dia jatuh lagi. Oh! Dan waktu jatuh, prajurit bilang ini, hai, ada seorang bapak dipanggil. Sini, gantikan dia memikul salib. Namanya bapak siapa ya? Bapak Simon dari Kirene. Nah, bapak ini membantu Tuhan Yesus memikul salib sampai ke bukit namanya Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Nah, Tuhan Yesus dia dengan memikul salib, kemudian salibnya ditaruh, dan apa yang terjadi anak-anak? Apakah hanya memikul salib? Ternyata tangan Tuhan Yesus direntangkan,
Kemudian kaki Tuhan Yesus juga dipaku dengan keras. Sakit sekali anak-anak. Kalau tangan kita kena pisau sedikit pasti sakit. Dan ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bergantung di atas kayu salib. Ya, kakinya berdarah, tangannya berdarah, kepalanya berdarah. Dan yang paling menyedihkan, di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus juga ada 2 orang yang disalib. Nah, biasanya orang yang disalib itu adalah penjahat. Tapi tadi di pengadilan Yesus tidak bersalah. Kenapa Tuhan Yesus dihukum? Tuhan Yesus dihukum karena dia harus mati di atas kayu salib menggantikan ibu dan anak-anak. Sementara penjahat-penjahat ini marah-marah, mereka sakit, teriak-teriak. Tapi Tuhan Yesus tidak teriak-teriak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di atas kayu salib, dia melihat ke bawah. Oh, ada ibuku. Kemudian dia bilang kepada muridnya yang bernama Yohanes. Yohanes, ya, ini ibumu. Ibu, ini anakmu. Di atas kayu salib dalam kondisi kesakitan, berdarah semua, luka semua. Tuhan Yesus masih ingat. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu. Dan juga Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang sudah menyalibkan dia, untuk orang yang ada di sebelahnya yang sudah minta ampun kepada Tuhan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dan ketika semakin siang, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan kalau kita lihat, awan gelap, gelap sekali di bukit itu. Tuhan katakan, aku haus. Dan setelah Tuhan Yesus diberi minum sedikit, Tuhan Yesus tidak cukup sedikit. Kemudian dia katakan, selesai. Sudah selesai. Apa yang selesai? Yang selesai adalah Yesus taat mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita semua, menggantikan kita yang harusnya dihukum, tetapi semua hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi anak-anak? Kemudian Tuhan Yesus berkata, ke dalam tanganmu Bapa, kuserahkan nyawaku. Nah, kemudian Tuhan Yesus tidak bernafas lagi. Dan apa yang terjadi? Lambungnya ditusuk dengan tombak untuk membuktikan dia sudah mati. Kemudian murid-muridnya, ibu Yesus dan ibu yang lain menunggu di bawah salib Kristus. Sampai tiba waktunya, maka Yesus yang mati itu diturunkan, dibersihkan, dan diapakan anak-anak? Dibawa ke kubur. Kubur Tuhan Yesus itu adalah gua, sebuah gua. Gua ya. Nah, gua itu ada lubang yang besar. Kemudian murid-murid dan Tuhan Yesus meminyaki tubuh Tuhan Yesus, membungkusnya dengan kain kafan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sedih karena 3 hari mereka melihat Yesus mati dan dikuburkan di gua. Dikubur itu ditutup dengan batu yang besar, sehingga ibu-ibu hanya menangis di luar, menangisi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 13 ayat 3b, ayat hafalan kita, Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati 1 kali untuk menebus dosa kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak, apa yang akan terjadi? Kita akan melihat lanjutan cerita ini hari Minggu. Tapi hari ini kita merayakan apa tadi kata Tante Orpa? Hari kematian Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari dalam kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus? Yesus Kristus mati untuk saya, menanggung dosa, menanggung kutuk saya,
supaya saya diselamatkan. Maka tanda paku di kaki, di tangan, tanda tombak menusuk di lambung sehingga berdarah, menunjukkan Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak semua. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi anak-anak, kita juga harus belajar mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan kita juga harus apa? Mengasihi teman-teman kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur. Siapapun kita, Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat 3b. Katakan, Yesus Kristus atau Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita semua. Ya, untuk dosa-dosa kita semua, Yesus rela melakukan itu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus mengasihi kami dengan memberikan nyawa-Mu sendiri untuk kami. Tuhan Yesus sudah terluka, dicambuk, disalib untuk saya yang berdosa ini. Tolong saya Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dari kecil. Kami semua terus mencintai Tuhan Yesus dengan dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan Tante Orpa. Nah, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita karena Dia sudah mati menebus dosa-dosa kita. Kita memberikan persembahan sambil menyanyi tanda paku di tangan dan kaki. Semua berdiri ya. Oh
Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi ini. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami sebagai anak-anak sekolah minggu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, betapa cintanya Tuhan bagi kami, sehingga Engkau rela disalibkan, tanganmu dipaku, kaki, bahkan lambungmu Tuhan ditusuk. Itu semua karena cinta Tuhan untuk menebus kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua. Dan ajarlah anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu sanggup melakukan firman-Mu, meneladani Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan dalam setiap aktivitasnya, apapun yang mereka lakukan. Biarlah mereka senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan Dia, menjaga, melindungi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib menyelamatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.